Yoris Raja Amarullah, koruptor atau pembunuh, atau kedua-duanya? Doakan teman-teman nanti malam jam 7 Abah bisa live bareng bersama dengan Subang Hijau atau yang dikenal dengan Bang Jack. Doakan teman-teman ya. Bahasan Abah kali ini itu menyangkut dana operasional sekolah atau BOS, di mana dana ini adalah dana yang harus bisa dipertanggungjawabkan, dan di mana dana ini pun penggunaannya bila salah dilakukan ataupun dimanipulasi, itu berarti suatu tindakan korupsi. Hai kamu, ya kamu, Hotel Prodiomu sudah siap untuk tidur panjangmu. Mate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Abah Davi di Solusi Abah Davi Pengamat. Kali ini judul yang Abah pakai adalah Yoris Raja Amarullah, koruptor atau pembunuh. Kenapa Abah memakai judul ini? Ketika kita kembali ke awal-awal kasus, dan juga di tim kedua yang sedang ditangani, sudah terbukti kebenarannya ada dana negara yang cara mendapatkannya itu boleh dikata dengan data yang diberikan adalah fiktif. Dengan kata lain, ini pun sudah diakui juga oleh Polda Jabar bahwa betul ada dana sekitar 1,4 miliar yang juga sudah disiarkan oleh para jurnalistik dan juga YouTuber. Artinya, karena Abah dari awal video ini, Abah selalu mengatakan semua berdasarkan SOP, Perkap, dan undang-undang. Dengan diketahui hal seperti ini, sudah sewajarnya Yoris ini diberikan juga hal yang sama seperti yang terjadi terhadap Danu dan juga Pak Yosep, dari sisi penyalahgunaan uang negara dalam bentuk dana BOS. Berdasarkan SOP, ini memang bagiannya sih di Krimsus, kriminal khusus. Sudah bisa Yoris dipanggil dan ditahan untuk sementara waktu pengembangan untuk di jalur korupsinya. Makanya Abah memakai namanya dengan tulisan di gambarnya adalah dana BOS, uang negara seharusnya jadi barang bukti sitaan. Ini perlu didalami, sekaligus juga langsung disita bila memang masih ada sisa dana. Bukan cuma yayasan dan sekolahnya, serta pemberian surat kepada dinas untuk tidak bisa mencairkan lagi dana BOS karena diketahui fiktif.
Tetapi saudara Yoris ini sudah berdasarkan SOP bisa untuk ditanya lebih dalam lagi oleh Polda Jabar. Karena sesuai dengan judul yang tadi, Yoris Raja Amarullah ini koruptor atau pembunuh, jelas berdasarkan apa yang sudah didapat oleh Polda Jabar, sudah sangat jelas Yoris Raja Amarullah adalah koruptor. Berarti sudah bisa dikenakan tuduhan sebagai koruptor. Lalu dengan judul yang satu lagi adalah apakah sebagai koruptor atau pembunuh atau juga kedua-duanya. Untuk masalah pembunuh memang belum ada informasi tentang apakah keterlibatan Yoris, karena Abah sendiri belum mendapatkan informasi apapun juga tentang keterlibatan Yoris. Tapi untuk dari sisi koruptor sudah didapat. Pembunuhan yang terjadi terhadap dua orang, yaitu almarhumah Ibu Tuti dan Amelia, sudah ada juga dikeluarkan pernyataan bahwa ini berdasarkan uang dan juga kekuasaan. Abah ulang kembali, setiap kejahatan itu biasanya terjadi berdasarkan harta, tahta, dan wanita. Pihak Krimum sendiri dari Polda Jabar mencari data-data tersebut. Setelah Krimsus memberikan atau bertanya lebih dalam kembali memanggil Yoris, Krimum pun bisa mendalami juga apakah terlibat atau tidak. Karena dari video-video awal sendiri pun banyak kejanggalan bahasa Yoris. Seperti jedak-jeduknya, bahkan tahu mobil ini kesini pergerakannya. Padahal ketika terjadi wawancara, yang Abah kebetulan di beberapa video, tapi karena Polda Jabar juga cukup mengenal seorang YouTuber ini, yaitu Pak Heri Susanto, Abah berbicara dari videonya saja Pak Heri Susanto ketika bertanya kepada saudara Yoris di awal TKP. Kejanggalan-kejanggalan itu perlu didalami. Karena kenapa? Keterangan dari Kanit waktu itu belum keluar ketika YouTuber Heri Susanto bertanya kepada Pak Yoris ini. Lalu untuk mengetahui apakah terlibat atau tidak, selain melihat kejanggalan-kejanggalan awal, mungkin untuk Krimum ini lebih memahami. Tapi Abah Hadapi akan buka juga clue. Clue-nya adalah apa yang telah dibahasakan, Abah kutip dari Bu Kapolres waktu itu, orang dekat. Saat ini diketahui memang sudah ada orang dekatnya. Ada Danu yang sudah ada di Polda Jabar sebagai keponakan. Ada Pak Yosep yang juga sebagai suaminya almarhumah. Berdasarkan apa informasi awal, diketahui Danu ini sangat dekat dengan Yoris. Dan ada juga beberapa video YouTuber lainnya di awal-awal kasus, Danu ini juga mengatakan
bahwa pelakunya adalah Yosef dan juga Yoris ini. Itu perlu didalami kembali. Ini untuk bagian krim. Nah, untuk yang krim khususnya sudah jelas terlibat di dalam korupsi, pembuatan data fiktif. Dimana kalau untuk krimnya sendiri, untuk apakah dia sebagai pelaku atau tidak, beberapa YouTuber dulu banyak menayangkan tentang kunci Alphard, apa bahasanya Yoris, lalu motor, dan itu semua keterangan sudah ada. Tapi untuk penahanan ini lebih bagus masuk dari Krimsus dulu. Ini saran Abah. Dan digenjot untuk pembunuhannya. Karena mungkin ini tim baru, tidak semua informasi dari tim lama sampai. Itu bisa dilacak. Kebetulan beberapa YouTuber juga selalu di Polda. Mereka sudah menayangkan intens dulu. Dan itu sangat terindikasi juga. Bisa kedua-duanya sesuai dengan judul Abah sekarang, sebagai koruptor atau sebagai pembunuh. Ini masih tanda kutip untuk pembunuhnya, karena semua yang bisa mendakwa adalah polisi. Ini saran Abah untuk pendalaman kepada Yoris dan istrinya. Dimana untuk beberapa tayangan video sendiri berbicara tentang kucing, ada reaksi-reaksi aneh antara Yoris dengan istrinya ketika sedang ditanya oleh YouTuber. Kenapa kucing ini dia tahu ada di dalam? Kalau memang Yoris ini tidak ada di rumahnya malam itu. Di rumah kedua almarhumah, yaitu TKP. Lalu, kenapa Yoris juga menjual mobilnya? Ketika memang ditahu mobil BMW-nya itu bisa juga menjadi barang bukti. Walaupun di tim pertama ini mengatakan bisa tidak jadi barang bukti, tapi sudah diketahui. Tim pertama Polda Jabar dulu, tim di Polsek dan Polres, kita sudah lihat apa yang didapat oleh tim kedua Polda saat ini. Masih banyak petunjuk-petunjuk yang mungkin juga bisa dilihat di video-video Abah yang lalu di Solusi Abah Davi Pengamat. Clue-cluenya. Karena sesuai dengan apa yang sudah didapat diketahui oleh tim kedua Polda Jabar ini, tidak akan mungkin timbul sekolah ketika tidak ada yayasan dan tidak ada rekening. Oke lah, misalnya ada pengakuan yayasan ini betul didirikan sesuai dengan aturan. Sekarang bukan masalah mendirikannya, tapi perjalanannya, pengelolaannya. Di mana pengelolaannya ini bisa dilihat. Siapa pendirinya bisa dilihat. Sebetulnya riskan kalau Abah berbicara hal ini di video. Karena dengan beberapa kali Abah juga sudah mengatakan di video-video Abah bagaimana caranya Abah bisa bertukar pikiran, ngobrol dengan penyidik kalau memang bersedia. Karena perlu dipahami juga sesuai dengan perjalanan waktu yang sudah menjelang 2 tahun lebih ini, mereka ini selalu ada mengamati video-video para YouTuber.
Apalagi diketahui juga Yoris ini pernah buat film, artinya sangat paham lah dengan dunia sosmed dan editor. Tidak semua juga yang Abah harus bahasakan bukan ini untuk bisa Abah masukkan di dalam video Abah. Karena ada hal-hal yang menurut Abah juga perlu perbincangan tanpa ada rekaman video langsung kepada para penyidik. Mungkin saja bisa membantu jalannya penyelidikan, mempercepat kasus. Bukan cuma Abah saja, juga para YouTuber lainnya. Karena kita ketahui semua ada idiom bahasa idiom atau apa bahasanya itu ya, yang selalu mengatakan penjahat itu satu langkah di depan polisi. Memang benar. Karena kenapa? Karena mereka melakukan kejahatan duluan, lalu polisi tahu dan baru polisi menangkapnya, dan itu perlu waktu. Ini yang Abah sebetulnya ragu-ragu untuk bicaranya di video. Karena kenapa? Ketika Abah buka dalam video ini, bisa saja mereka mengantisipasi. Karena kita ketahui, mastermind-nya ini sampai saat ini pun belum diketahui. Walaupun sebetulnya mudah untuk diketahui. Karena kenapa? Karena kita tahu siapa yang mendirikan yayasan, nama-nama di dalam yayasan tersebut siapa saja. Dan itu sangat terindikasi sekali terlibat sebagai mastermind. Di video Abah yang lalu pun Abah sempat katakan, ada tingkatan mastermind-nya. Tingkatan 1, tingkatan 3, 4, atau tingkat 5, 4, 3, 2, 1. Paling utama puncaknya. Mungkin ini saja yang Abah bahasakan dulu di dalam video Abah kali ini. Yang jelas Yoris seharusnya sudah bisa dipanggil dan bisa dilakukan penahanan juga, seperti apa yang terjadi terhadap Danu dan juga terhadap Pak Yosep. Dari sisi untuk korupsinya, koruptornya, karena sudah diketahui ada penyelewengan dana. Ataupun bisa dilakukan seperti apa yang terjadi kepada Ibu Mimin dan anak-anaknya. Wajib lapor. Sekian dulu video Abah saat ini. Mudah-mudahan saran Abah ini bisa diterima, bisa sampai kepada penyidik, Pak Kapolda dan Pak Kapolri. Terima kasih kepada teman-teman yang selalu sedia studi untuk mensupport video Abah ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di video Abah berikutnya.